Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Khair. Ini bisa kita langsung mulai saja ya Ustaz. Kajian kita. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita pada siang hari ini masih dapat melanjutkan kajian kita di 11 hingga 12 Ramadan ini 11 hingga 20 Ramadan bersama-sama untuk mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema mendulang faedah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Yulian Purnama Eskom, Hafizallah Ta'ala. Informasi yang ingin kami sampaikan, bahwasanya program ini diselenggarakan oleh Indonesia Bertauhid Academy dan disiarkan secara langsung melalui platform YouTube Indonesia Bertauhid. Insya Allah setelah pemaparan materi dari Ustadz, kami mempersilahkan para jamaah baik di YouTube maupun di Zoom untuk bertanya, di mana pada platform YouTube dapat menuliskannya pada kolom komentar, dan yang jamaah yang mengikuti Zoom dapat meraiskan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tak lupa kami selalu mengingatkan para jamaah agar selalu meluruskan niat, menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, serta mencatat setiap faedah apa yang disampaikan oleh Ustadz. Tak, tak usah berlama-lama, baik langsung saja kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini kepada Al-Ustadz Ustadz Yulian Purnama Hafizahullah Ta'ala, Fala tafadhol maskuro. Nah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan mendulang faedah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana kisah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita lanjut menyebutkan cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana cobaan yang pertama sudah kita bahas adalah hilangnya harta beliau semuanya. Cobaan yang kedua adalah wafatnya anak-anak beliau semuanya. Cobaan yang ketiga berupa penyakit, penyakit kusta, penyakit cacar, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Bersama dengan itu beliau juga diusir oleh kaumnya. Cobaan yang kelima yaitu istri beliau harus bekerja keras mencari nafkah. Nah, sekarang kita masuk pada cobaan yang keenam. Cobaan yang keenam, dan ini terjadi ketika beliau sedang di masa-masa sakit, yaitu terjadi konflik rumah tangga. Ya, terjadi konflik rumah tangga. Dan sempat terjadi konflik rumah tangga di cobaan yang kelima, ya, ketika istri beliau Rahma itu eh, membawakan makanan, ya, padahal Nabi Ayub tahu dia sudah tidak bekerja lagi, tidak punya penghasilan. Maka Nabi Ayub bertanya-tanya, dari mana makanan ini? Ya, beliau curiga gitu ya, sampai beliau bersumpah untuk tidak akan makan sampai mengetahui dari mana asalnya. Ini bentuk konflik rumah tangga juga yang ringan.
Sebentar. Ya. Ya, sempat terjadi konflik rumah tangga yang ringan. Bahwasanya sempat marah ya kepada istrinya, dari mana makanan ini. Kemudian istrinya memperlihatkan bahwasanya rambutnya sudah dipangkas habis untuk dijual. Namun Nabi Ayub melihat hal itu sedih, nangis ya. Karena melihat perjuangan istrinya untuk mencari nafkah dan juga untuk merawat beliau. Kemudian terjadi konflik rumah tangga lagi. Dan ini merupakan sebab uh, Nabi Ayub alaihissalam bersumpah ya, untuk memukul istrinya. Nabi Ayub alaihissalam bersumpah untuk memukul istrinya 100 kali dengan cambuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada Nabi Ayub dan juga kepada istrinya untuk tidak perlu dipukul. Namun cukup ambil rumput yang banyak sekitar 100 rumput. Kemudian rumput itu dipukulkan kepada istrinya. Ini yang ada dalam surat Shad ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khudh biyadika dighsan." Wahai Ayub, ambil olehmu seikat rumput yang kira-kira jumlahnya 100 rumput. Fadrib bihi wala tahnath. Maka pukullah istrimu dengan rumput itu sehingga kamu tidak perlu melanggar sumpahmu. Inna wajadnahu sabira, dan kami dapati Nabi Ayub dan juga istrinya itu adalah orang-orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dan beliau adalah sebaik-baik hamba dan beliau adalah orang yang banyak kembali kepada Allah atau orang yang taat kepada Allah. Surat Shad ayat 44. Nah, di sini Allah berikan keringanan kepada Nabi Ayub dan juga kepada istrinya untuk tidak perlu dipukul dengan cambuk. Karena awalnya bersumpah untuk dipukul dengan cambuk, dicambuk gitu ya 100 kali. Tentunya sangat sakit. Dicambuk satu kali aja sakit. Apalagi 100 kali, mungkin orang bisa mati. Dan Nabi Ayub bersumpah untuk melakukan itu ya, ketika belum sembuh. Nah, ketika sudah sembuh, Allah berikan keringanan demikian. Tidak perlu dipukul dengan cambuk, namun pukullah dengan rumput saja. Nah, sebab kenapa Nabi Ayub sampai marah dan bersumpah untuk memukul istrinya 100 kali dengan cambuk, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh. Beliau mengatakan, "Qila inna ma aqsama liyujal liyujallidannaha li'anna iblisa dhahara laha." Sebagian ulama mengatakan, Nabi Ayub bersumpah untuk memukul istrinya dengan cambuk karena iblis menampakkan diri kepada istrinya. Iblis menampakkan diri di hadapan Rohmah, istrinya Nabi Ayub, dalam bentuk manusia gitu ya. Waqala, dan iblis mengatakan, "Bima asabakum ma asabakum." Apa sih yang menimpa kamu dan suami kamu? Apa sih yang menimpa suami kamu dan suami kamu? Ya, seolah-olah perhatian gitu ya. Qalat biqadarillah. Maka kata Rahmah, istri Nabi Ayub, yang menimpa suamiku, yang menimpa kami adalah musibah yang merupakan takdir Allah. Ini bentuk ucapan kesabaran ya. Ya, yang menimpa kami musibah takdir Allah. Qala hadza aidan biqadarillah. Fattabi'ini. Maka kata iblis, kalau begitu apa yang akan saya tunjukkan kepadamu juga takdir Allah. Ikuti saya. Ini iblisnya dalam bentuk manusia ya. Rahmannya nggak tahu, ini iblis. Kemudian fa'araha jami'a ma dhahaba minhum fi wadin. Kemudian si iblis ini menunjukkan semua hartanya Nabi Ayub yang pernah hilang itu ya, berupa emas, perak, berupa kambing-kambing, ada 1000 kambing, ya, berupa
lahan, pokoknya semua hartanya itu ternyata semuanya terkumpul di sebuah lembah. Ya, ini ditampakkan oleh iblis. Namun ini hanya halusinasi saja gitu ya. Tentunya namanya seorang istri yang suaminya sakit dan mereka juga dalam keadaan miskin, ya kan? Kemudian dahulu pernah punya harta banyak, sekarang nggak punya apa-apa. Ditunjukkan ini harta kamu loh ini di lembah ini semua harta kamu yang hilang itu ada di sini harta kamu. Maka tentu istrinya Nabi Ayub sempat takjub gitu ya dan sempat senang. Waqala, namun iblis mengatakan, usjudi li wa arudduhu alaikum. Kamu akan dapatkan lagi semua harta ini, kamu akan kaya lagi, semua masalah kamu akan selesai, bisa digunakan untuk berobat dan lain-lain. Kamu tidak akan diusir lagi oleh kaummu. Syaratnya cuma satu, kamu harus sujud kepada saya. Ini kata iblis. Ya. Kamu akan dapat semua harta ini lagi yang pernah kamu miliki ini akan kembali lagi kepada kamu, tapi syaratnya sujud kepada saya. Nah, ini iblisnya menggoda Rahmah untuk melakukan kesyirikan. Faqalat, maka Rahmah sempat sempat terkagum-kagum dengan harta itu, sempat kepingin. Maka ketika diperintahkan untuk sujud kepada iblis dan akan mendapatkan hartanya lagi, dia mengatakan, Inna li zaujan astamiruhu. Sesungguhnya saya punya suami dan saya akan minta pertimbangan suami saya. Nah, ini kesalahan di sini, ya. Ini kesalahan di sini karena iblis perintahkan Rahmah untuk sujud. Harusnya Rahmah mengatakan, Wallahi, nggak sudi saya sujud sama kamu. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harusnya mengatakan demikian. Harusnya enak aja. Emang kamu siapa gitu? Saya hanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kepada selain Allah itu haram. Tapi di sini Rahmah tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan saya punya suami, tak tanya dulu sama suami saya. Saya mau tanya dulu boleh enggak gitu ya. Karena di sini Rahmah ada harap-harap terhadap harta yang ada di lembah itu. Nah, kemudian Rahmah pulang, falamma akhbarat Ayyuba. Ketika Rahmah ini cerita kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, tadi saya ketemu orang dan dia menunjukkan harta kita yang dulu pernah kita miliki, yang banyak itu ada di sebuah lembah. Kemudian dan harta itu bisa kita miliki, ini bisa untuk kita berobat, ya, bisa untuk kamu berobat, bisa untuk perbaiki rumah macam-macam, kita bisa kaya lagi, kita bisa kembali ke kampung lagi seperti semula, tapi syaratnya saya disuruh sujud dulu sama orang tadi. Itu gimana? Boleh nggak? Maka qala Ayub mengatakan, alam ta'lami anna dzalika syaitan? Istriku, apakah kau nggak tahu? Itu tuh setan. Kok nyuruh-nyuruh sujud sama dia? Itu berarti setan, itu iblis. Bisa-bisanya kamu nggak mengingkari dia. Bisa-bisanya kamu malah tanya ke saya. Gitu. Itu sudah jelas salah, keliru. Kenapa malah kamu tanya ke saya? Itu jelas kekufuran, kesyirikan. Maka Nabi Ayub marah kepada istrinya. Ya, kok sempat terbesit pengen sujud kepada makhluk. Maka Nabi Ayub marah, la in syafaitu la ajlidannak mi'ata jaldah. Andai kan aku sembuh, aku akan mencambuk kamu 100 cambukan. Wa ab'adaha. Kemudian Nabi Ayub pun masih marah dan mengusir istrinya. Wa qala laha, dan berkata kepada istrinya, wa ta'amuka wa syarabuka alayya haramun wa la adzuqu mimma ta'tini bihi syai'a. Makanan yang kau bawa, minuman yang kau bawa haram buat saya. Saya nggak akan cicipi sama sekali makanan yang kamu bawa. Fab'adi anni fala arak. Kamu pergi dari saya, menjauh dari saya sampai saya nggak lihat kamu. Ini konflik rumah tangga, ya kan?
Nabi Ayub memarahi istrinya, bahkan diusir istrinya. Karena istrinya melakukan tadi kesalahan. Nah, kemudian yang terjadi setelah itu ya adalah proses kesembuhannya Nabi Ayub. Yang ketika Nabi Ayub ditinggal oleh istrinya, kemudian beliau sebatang kara sendiri, nggak ada yang merawat. Ya, di kondisi-kondisi yang paling ngenes, paling genting ketika itu, maka pertolongan datang. Ya. Ini akan kita ceritakan besok ya tentang proses kesembuhannya Nabi Ayub. Nah, kemudian ada pendapat yang lain tentang kenapa kok Nabi Ayub marah kepada istrinya dan bersumpah untuk memukul istrinya 100 kali dengan cambuk. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, ketika beliau menjelaskan uh, latar belakang dari surat Shad tadi ya, ayat 44. Kata beliau, faqila halifuhu dzalika li bai'iha dhafairaha. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Ayub itu bersumpah untuk memukul istrinya karena istrinya menjual kepangan rambutnya. Nah, jadi ini seperti yang sudah kita ceritakan kemarin ya. Rohmah menjual kepangan rambutnya untuk biaya makan. Ya, karena nggak punya kerjaan lagi. Maka terpaksa menjual kepangan rambutnya. Ya, untuk bisa makan. Untuk juga bisa memberikan makan kepada Nabi Ayub. Nah, menurut sebagian ulama, atas perbuatan Rahmah tersebut yang menjual kepangannya, Nabi Ayub marah. Waqila, dan sebagian ulama mengatakan, li'annahu a'radaha asyaitanu fi surati tabibin. Yasifu laha dawa'an li Ayyuba. Sebab yang lainnya, atau pendapat yang lainnya, dikarenakan setan atau iblis muncul di hadapan istrinya Nabi Ayub, di hadapan Rahmah, dan menampakkan diri sebagai seorang dokter atau tabib yang menawarkan obat. Ya, ini berarti beda dengan yang disebutkan oleh Ibnu Athir tadi ya. Kalau disebutkan Ibnu Athir, setannya menawarkan harta. Kalau ini menawarkan obat yang mujarab gitu ya, untuk penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Dan sama setannya di sini mempersyaratkan agar Rahmah untuk sujud kepada dia. Fatathu fa akhbarathu. Kemudian Rahmahnya pulang, kemudian mengabarkan Nabi Ayub tentang orang tadi yang Kita punya obat, tapi bebas harus sujud untuk dulu. Fa'arafa annahu asyaitan. Maka Nabi Ayub pun langsung tahu bahwasanya itu adalah setan. Fahalafa liyadribannaha mi'ata saut. Maka Nabi Ayub pun bersumpah untuk memukul istrinya nanti kalau sudah sembuh dengan 100 cambukan. Ya, kemudian setelah sembuh, karena Nabi Ayub punya hutang sumpah yang akan memukul istrinya, Allah turunkan ayat tadi. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Ayub untuk memukul istrinya dengan rumput saja. Dengan rumput saja sebagai bentuk keringanan kepada Nabi Ayub dan juga kepada Rahmah. Ya, karena dipukul dengan rumput ya nggak sakit, ya kan? Dan supaya Nabi Ayub tidak melanggar sumpahnya. Nanti Allah ridho kepada Rahmah, ya. Sebetulnya Rahmah baik, dia sabar, dia menginginkan kebaikan untuk suaminya. Ya, dia pengen kemaslahatan untuk suaminya, pengen suaminya sembuh dan lain-lain. Maka Allah berikan keringanan. Nah, ini konflik rumah tangga ya yang sempat terjadi antara Nabi Ayub dengan istrinya Rahmah. Ya, sempat disumpahi akan dicambuk 100 kali, diusir, ya, disumpahi nggak akan makan makanan yang dia bawa, nggak akan dicicipi. Nah, ini kan bentuk konflik rumah tangga. Ya, maka para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran dari kisah ini adalah bahwasanya konflik rumah tangga itu biasa.
Itu wajar terjadi. Bahkan di rumah tangganya para nabi. Rumah tangganya Nabi Ayub saja ada konflik rumah tangga. Ya. Demikian juga rumah tangganya Rasulullah SAW tidak lepas dari konflik rumah tangga. Maka jangan terlalu naif berharap rumah tangga antum antuna sekalian tanpa konflik. Ya, demikian juga yang belum nikah ya, jangan punya bayangan nanti rumah tangga itu akan lancar, mulus-mulus saja tanpa konflik. Tentu pasti ada konflik. Ya. Itu sudah sunatullah. Maka rumah tangga Nabi pun ada konflik. Dan konflik rumah tangga bentuk cobaan. Salah satu bentuk cobaan Allah kepada manusia. Dan cobaan akan selalu ada. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah fi jasadihi wa malihi wa waladihi, baik pada dirinya, pada hartanya ataupun pada anak-anaknya. Hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Sampai seorang mukmin ini bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka selama kita hidup di dunia, cobaan akan selalu ada. Jangan berharap bebas cobaan. Jangan berharap nol cobaan. Akan selalu ada cobaan. Dan hikmahnya adalah dengan kita dicoba, maka Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa. Masya Allah ya. Maka cobaan rumah tangga itu pun akan selalu ada. Betapapun suaminya soleh, betapapun istrinya solehah, tetap ada cobaan. Nabi Ayub kurang apa ya? Seorang nabi tentunya laki-laki yang soleh. Bahkan Allah puji tadi ya, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Istrinya juga wanita solehah, wanita yang penyabar, wanita yang penurut kepada suaminya, wanita yang bertakwa kepada Allah. Soleh dan soleha, tapi tetap ada konflik. Itu biasa. Demikian juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu idza kunti anni radiyah." Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu ketika engkau sedang senang kepadaku. Wa idza kunti alayya ghadba. Dan aku tahu ketika engkau sedang marah kepadaku. Qalat faqultu min aina ta'rifu dzalik? Kata Aisyah, bagaimana Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengetahui aku sedang senang kepadamu dan aku sedang marah kepadamu? Qala amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammadin. Aku tahu kalau engkau sedang senang kepadaku, sedang ridha, ketika engkau bersumpah, engkau menggunakan kata-kata la wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Demi Rabbnya Muhammad. Ya, nama Rasulullah disebut di situ. Demi Allah dengan nama dengan Rabbnya Muhammad gitu ya. Wa idza kunti ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Dan aku tahu kalau engkau sedang marah kepadaku, ketika engkau bersumpah, engkau mengucapkan demi Rabbnya Ibrahim. Bukan Rabbnya Muhammad, tapi demi Rabbnya Ibrahim. Pakai nama Nabi Ibrahim. Kemudian qalat, kata Aisyah, qultu ajal. Iya itu benar Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismak. Demi Allah benar itu. Namun ketika aku bersumpah, aku tetap bersumpah dengan nama Allah. Namun hanya aku tinggalkan namamu. Ya, aku tidak pakai namamu kalau sedang marah kepadamu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ini menunjukkan rumah tangga Nabi ya kadang ada marah-marahnya. Ya, istrinya Nabi marah kepada Nabi. Ya, ada konflik-konfliknya, ada friksi-friksinya. Kadang-kadang terjadi. Sebagaimana juga kita ketahui ya, dalam hadis yang sahih, Aisyah pernah cemburu ketika sebagian istri Nabi yang lain mengirimkan makanan. Ya, kemudian
Aisyah mendapati makanan tersebut. Kemudian sama Aisyah dilempar piringnya sampai tumpah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Gharat ummuk." Ibu kalian ini sedang cemburu. Ya. Ini kan bentuk konflik rumah tangga juga. Bahkan disebutkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan istri-istri Nabi yang 9 orang itu, ya di sini Nabi ada 11 ya, tapi yang hidup di masa yang bersamaan ada 9. Istri Nabi yang 9 orang itu terbagi menjadi 2 kubu. Nah, ada 2 geng gitu ya, ada 2 kubu. Yang pertama kubunya Aisyah, Hafsah, Sofiyah dan Saudah. Kemudian sisanya itu kubunya Ummu Salamah. Ya. Jadi yang kubu pertama dipimpin oleh Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Saudah. Kubu yang kedua dipimpin oleh Ummu Salamah. Menunjukkan di antara istri-istri Nabi ya kadang-kadang cekcok, cemburu, bersaing gitu ya. Konflik rumah tangga. Maka lihat ya, rumah tangga Nabi saja ada konflik. Ya. Maka jangan berharap rumah tangga itu nol konflik, tanpa konflik sama sekali. Namun yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara menghadapi dan mengatasi konflik. Ya. Dan juga menghindari konflik sebisa mungkin. Ada konflik itu sunatullah, pasti akan ada, tapi tentu kita berusaha menghindari. Dan andaikan terjadi, maka kita berusaha untuk mengatasi dengan baik. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling terbaik dalam mengatasi konflik rumah tangga. Maka dalam mengatasi konflik rumah tangga, kita kembali kepada tuntunan beliau. Ya, tentunya ini harus mau belajar. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya kita bersabar ketika mendapati perlakuan kurang baik dari pasangan. Sebagaimana kesabaran Rohmah, istri Nabi Ayub ya dimarahi oleh Nabi Ayub, diusir, bahkan disumpahi akan dipukul 100 kali. Maka Rohmah sabar. Rohmah sabar. Dan sabar ini hukumnya wajib secara umum, apalagi kepada pasangan. Ya, pasangan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kepada orang di luar saja kita wajib sabar, apalagi kepada pasangan. Lebih wajib lagi. Ya, bukankah Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka harusnya kalau kita bisa sabar kepada orang di luar, kita harus bisa lebih sabar lagi kepada orang di rumah, pada keluarga kita. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Perintahkanlah yang baik, cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah dalam melakukan itu. Ya, kalau kita di atas kebenaran, kita sudah melakukan yang benar, maka sabar walaupun tidak dihargai, walaupun tidak diakui, walaupun tidak dipuji, sabar karena kita berharap pahala dari Allah. Demikian juga para istri, betapapun suaminya memperlakukan kurang baik, ya, maka jangan sampai menjadi istri yang kurang bersyukur kepada suami. Itu dengan menihilkan kebaikan suami sama sekali. Ya, ketika suaminya memperlakukan buruk sang istri, kemudian mengatakan, wahai suamiku, kamu itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Ini nggak boleh. Nggak boleh menihilkan kebaikan suami gara-gara satu keburukan dia. Perhatikan hadis dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Kata Nabi, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Yakfurna, kata Nabi, mereka itu kufur. Maka para sahabiah bertanya, ayakfurna billah? Wahai Rasulullah, apakah para wanita yang masuk neraka itu kufur kepada Allah? Qala
yakfurnal ashir. Kata Nabi SAW, tidak. Namun mereka kufur kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ahdihinna ad-dahra. Thumma ra'at minka syai'a. Andaikan suami berbuat baik sama istrinya sepanjang masa. Terus menerus. Kemudian istrinya melihat keburukan pada suaminya. Diperlakukan buruk oleh suami satu kali. Qalat, maka istrinya mengatakan, ma ra'aitu minka khairun qattu. Aku enggak melihat ada kebaikan pada dirimu, wahai suamiku. Dinihilkan. Kebaikannya sama sekali. Kamu ini memang enggak ada baik-baiknya, wahai suamiku. Nah, ini. Ini menjadi sebab para istri masuk neraka, kata Nabi SAW. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Maka betapapun buruknya perlakuan suami, jangan menihilkan kebaikan suami sama sekali. Tetap sabar, ya, tetap bersyukur kepada kebaikan suami yang lalu. Kemudian ketika diperlakukan buruk oleh pasangan, hendaknya berusaha mengingat-ingat kelebihan dan kebaikan dari pasangannya. Ini akan mempermudah kita untuk sabar. Kalau diperlakukan buruk oleh pasangan, maka hendaknya mengingat-ingat kelebihan sang pasangan dan kebaikannya. Ini akan mempermudah kita untuk bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada satu sifat dari istrinya yang dia benci, maka di sana pasti ada sifat-sifat lain yang dia sukai. Maka ingat-ingatlah yang dia sukai. Oh, mungkin dia cantik, mungkin dia itu sifatnya keibuan, atau dia pintar masak, pintar nyuci, atau dia hafal Quran. Pokoknya ingat-ingat kebaikan dia, kelebihan dia. Itu akan mempermudah kita untuk bersabar. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ketika mendapati sikap yang buruk dari pasangan, maka bersabar dan terus nasihati. Walaupun memang berat, walaupun memang berat. Namun ingat, sabar itu berpahala. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan siapa yang sabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang demikian. Surat Yusuf ayat 90. Sabar. Ketika diperlakukan buruk oleh pasangan, sabar. Dan sabar itu akan membuahkan pahala. Dan juga tentunya jangan lalai untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati pasanganku, ya Allah. Ya Allah, berikan dia petunjuk, ya Allah. Ya Allah, berikan dia akhlak yang mulia. Berdoa kepada Allah, karena Allah yang bolak-balik hati. Hati manusia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pagi ini dia masih bobrok akhlaknya, nanti sore sudah berubah. Sore-sore masih bobrok akhlaknya, mungkin besok pagi sudah berubah. Allah yang bolak-balik hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Engkau tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau kehendaki, namun Allah lah yang ngasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak dapat hidayah. Surat Al-Qasas ayat 56. Ya, maka berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada pasangan. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah di atas adalah tentang tidak bolehnya KDRT. Nggak bolehnya kekerasan dalam rumah tangga. Hukumnya haram. Islam tidak meridhai kekerasan dalam rumah tangga. Nabi Ayub ketika akan melakukan KDRT dengan memukul istrinya 100 kali dengan cambuk, ya maka Allah cegah. Dengan Allah kasih solusi memukul dengan rumput. Ya, sehingga tidak terjadi KDRT, kan tidak keras ya, kalau dengan rumput ringan. Ini dalam rangka untuk mencegah KDRT dan juga supaya Nabi Ayub tidak melanggar sumpah.
Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'i," hendaknya kalian penuhi undangan, wala taruddul hadiah, dan jangan menolak hadiah, wala tadribul muslimin, dan nggak boleh kalian memukul sesama muslim. Hadis dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Nabi nggak boleh mukul sesama muslim, apalagi pasangan sendiri, ya nggak boleh suami mukul istrinya. Bukankah istrinya juga muslim? Atau sebaliknya ya, istri mukul suaminya juga nggak boleh. Ya kadang-kadang eh, suaminya, ya kadang-kadang istrinya atlet taekwondo gitu kan. Wah, istrinya atlet karate. Bisa jadi yang melakukan KDRT istrinya gitu kan. Suaminya dibanting gitu kan. Suaminya di karate, ya bisa jadi kan. Walaupun memang paling banyak yang melakukan KDRT ya suaminya. Ini realita ya, realita yang paling banyak melakukan KDRT ya suami. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Maka ini berlaku untuk dua-duanya. Suami atau istri nggak boleh melakukan KDRT. Kalau mukul saja nggak boleh, apalagi menendang, ya, apalagi membanting atau yang lainnya. Lebih nggak boleh lagi. Dalam hadis dari Muawiyah bin Haida al-Kushairi, ia mengatakan, ya Rasulullah, mahaku zaujati ahadina alih. Wahai Rasulullah, apa saja hak istri kami yang harus kami tunaikan? Qala, kata Nabi SAW, antut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan dia kalau kamu punya makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau beri dia pakaian kalau engkau punya pakaian. Wala tadribil wajha, kata Nabi, dan jangan pukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan mencela dia. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan mendiamkan dia kecuali di rumah saja. Kalau harus didiamkan, kalau harus diam-diaman gitu ya, silence therapy, ya maka di rumah saja. Kalau di luar seperti nggak ada apa-apa. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan atau dengan sanad yang sahih. Lihat kata Nabi, Nabi perintahkan kepada para suami, wala tadribil wajha. Jangan kalian pukul wajah. Ya. Ini maksudnya nggak boleh mukul apapun, ya wajah, ya tangan, ya semua nggak boleh. Namun memang yang paling banyak dipukul wajah. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan haramnya KDRT. Jadi Islam tidak meridhoi KDRT sama sekali. Adapun ayat dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna." Kalau istri kalian durhaka, maka silakan kalian pukul, silakan kalian nasihati. Kalau nggak bisa nasihati, maka pisah ranjang. Kalau nggak bisa pisah ranjang, belum manjur juga, maka wadribuhunna. Pukullah mereka. Kata Allah, pukullah istri kalian. Surat An-Nisa ayat 34. Apakah ayat ini melegitimasi KDRT, membolehkan KDRT? Jawabannya tidak. Ayat Al-Quran perlu kita lihat penjelasannya di ayat yang lain atau di hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan maksud dari ayat ini. Kata Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim, فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحِينَ. Kalau kalian harus memukul istri kalian, maka silakan pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, jadi maksudnya ayat adalah pukulan yang tidak melukai, bukan KDRT. Kata para ulama, ini bukan pukulan menghukum, tapi pukulan ta'dib, mengajarkan adab. Dicontohkan oleh sebagian salaf, mukulnya dengan ujung lengan baju.
Ya, dengan ujung kain. Sekarang kalau dipukul dengan kain sakit nggak? Dengan ujung lengan baju ya, bukan kainnya dibuntel-buntel, bukan. Dengan ujung lengan baju kan nggak sakit. Sebagian ulama mencontohkan dengan kayu siwak, mukulnya dengan kayu siwak. Tentu kayu siwak tuh rapuh, ya nggak seperti kayu jati kan. Kayu siwak rapuh, yang untuk siwak itu. Maka juga tidak menyakitkan. Nah, jadi pukulan di sini bukan pukulan hukuman, tapi pukulan untuk menunjukkan ketegasan, bahwasanya saya menganggap kamu salah, ya saya marah sama kamu. Ya, maka dipukul dengan kayu siwak atau dipukul dengan eh, ujung lengan baju dengan kain atau dipukul dengan tangan tapi bukan pukulan yang keras, cuma pukulan gitu aja. Ya, pukulan yang ringan gitu. Tidak melukai, tidak bikin memar, ya tidak boleh bikin memar, tidak boleh bikin sakit, nggak boleh bikin berdarah, apalagi sampai patah tulang, nggak boleh, itu zolim. Ya, zolim. KDRT itu zolim dan nanti akan dituntut di akhirat. Dan juga ini tafsiran dari ayat tadi bahwasanya fadribuhunna, pukullah mereka, maksudnya dengan pukulan yang tidak melukai. Ini adalah ijma semua ulama tafsir. Semua ulama tafsir tidak ada khilafiyah bahwasanya maksudnya pukulan di situ adalah pukulan yang tidak melukai. Dorban ghairu mubarrihin. Pukulan yang tidak melukai. Ini tidak ada khilafiyah di antara para ulama tafsir. Mereka sepakat. Bahkan kata para fuqaha, huwa alla yuksira fiha. Pukulan yang tidak bikin rusak badan. La yuksiru fiha udwan. Wa la yuksiru fiha syai'an. Dan tidak terasa sama sekali. Nggak ada rasa sakitnya. Jadi bukan pukulan hukum. Bukan untuk menghukum. Tapi untuk menunjukkan ketegasan saja. Kalau sampai terasa sakit, maka zolim. Ya, suami zolim. Apalagi sampai berdarah, apalagi sampai memar, apalagi sampai jatuh istrinya. Ini zolim. Hukumnya haram. Ya. Ya, maka sekali lagi, Islam tidak meridhai KDRT. KDRT hukumnya haram dalam Islam. Ya, nampaknya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, dipersilakan jika ada pertanyaan. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Kita lanjutkan sesi pertanyaan. Bagi para jamaah yang mengikuti platform YouTube dapat menuliskannya di kolom komentar, dan bagi yang mengikuti di Zoom dapat menuliskannya di kolom chat atau langsung raise hand. Kita bacakan pertanyaan kemarin dulu ya, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaannya yaitu, terawih tengah malam karena kelelahan itu bagaimana, Ustaz? Tiap hari itu boleh nggak ya, Ustaz? Barakallahu fikum. Tarawih tengah malam karena kelelahan. Ya, pertama, tarawih hukumnya sunnah ya. Dan ulama sepakat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka andaikan yang bertanya ini nggak tarawih pun nggak dosa. Gitu ya. Andaikan nggak tarawih pun nggak berdosa. Kan hukumnya sunnah. Kemudian memang tarawih dianjurkan berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu salat lailatin. Siapa yang tarawih bersama imam sampai imam selesai, ya sampai witir, maka ditulis baginya pahala semalam suntuk. Nah, maka memang dianjurkan di masjid berjamaah bersama imam. Tapi ini tidak wajib juga. Andaikan ada orang tarawihnya di rumah sendirian pun boleh-boleh saja. Namun kalau sampai tiap hari seperti itu, kata para ulama, hadza khusran. Ini kerugian yang besar. Bayangkan, pahala sholat semalam suntuk itu terlewatkan. Ya enggak? Harusnya dapat. Sekarang kita pernah nggak sholat semalam suntuk? Kayaknya nggak pernah kan? Paling sholat berapa rakaat udah capek ya kan? Semalam suntuk artinya dari Isya sampai subuh sholat terus. Tentu besar pahalanya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Ini luar biasa. Makanya jangan bermudah-mudahan untuk dilewatkan ya tarawih berjamaah di masjid. Karena pahalanya besar.
Nah, pertanyaannya, apakah memang harus segitunya gitu ya? Eh, Bekerja kemudian sampai meninggalkan taraweh 30 hari berjamaah. Apakah memang nggak bisa ditinggalkan? Nggak bisa dikurangi pekerjaannya? Ya. Saran saya kalau memang kebutuhan sudah cukup, untuk yang pokok-pokok sudah cukup, maka kurangi. Kita di 11 bulan Ramadan, di 11 bulan selain Ramadan kan kita sudah kerja juga. Udah cari duit gitu kan. Apakah di bulan Ramadan masih sama juga polanya gitu ya. Terus apa istimewanya bulan Ramadan? Kalau Ramadan dengan luar bulan Ramadan sama aja gitu. Apa istimewanya? Ya, maka saran saya Ramadan harusnya kita lebih banyak porsi untuk ibadah, kita kurangi porsi mencari duitnya. Selama yang pokok-pokok sudah tercukupi, ya untuk makan ada, untuk nafkah ada, cukup gitu ya. Maka kita kurangi intensitas mencari duit, ya. Perbanyak porsi untuk ibadah. Ya, sehingga kalau sebetulnya bisa dikurangi kerjanya gitu ya, bisa dikurangi jamnya, waktunya, intensitasnya, tapi tetap memilih untuk tarawihnya di rumah, maka ini jelas kerugian yang besar. Kalau dosa memang nggak dosa, tapi kerugian yang sangat-sangat besar. Ya. Maka Allah alam berusaha ya untuk sholat tarawih di masjid. Andai kan nggak bisa 30 hari, maka berusahalah maksimal hari di Ramadan bisa tarawih atau sebisanya lah. Ya. Dan sekali lagi tadi fokuskan bulan Ramadan untuk memperbanyak cari akhirat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ini masuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apabila suami suka meninggikan suaranya ketika istri melakukan kesalahan dan tidak pernah mengajak istri untuk mengunjungi keluarga sang istri, keluarganya non-muslim. Lalu mereka punya anak perempuan yang belum menikah. Apakah itu akan berpengaruh juga pada kehidupan rumah tangga anak tersebut? Maksudnya, si anak perempuan akan diperlakukan hal yang sama oleh pasangannya seperti yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Jazakallah khairan Ustadz Barakallahu fiik. Ya, jelas ini kesalahan ya. Suami meninggikan suara ini jelas kesalahan. Nggak boleh. Tapi istri ketika suami meninggikan suara, jangan balas meninggikan suara. Jangan. Ya, sabar. Tadi, ketika menghadapi perlakuan yang kurang baik dari pasangan, sabar. Jangan dibalas kurang baik juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah perbuatan orang lain kepadamu dengan yang lebih baik. Jangan buruk dibalas buruk juga, jangan. Ya, tapi balaslah dengan yang baik. Dia meninggikan suara, maka Anda balas dengan suara yang lembut. Seperti itu. Jangan ketika suaminya mengatakan, "Weh, istriku." Istrinya balas, "Apa kamu? Suamiku." Tambah runyam nanti ya, kalau sama-sama meninggikan suara. Ya, tapi sekali lagi itu salah. Ya, suami nggak boleh meninggikan suara. Sekarang atau suaminya perlu ditanya ya, pernah nggak Nabi meninggikan suara sama istrinya? Pernah nggak Nabi meninggikan suara? Nggak pernah sama sekali. Bahkan kepada pembantu saja, kata Anas bin Malik, nggak pernah Nabi SAW meninggikan suara kepadaku dan nggak pernah Nabi SAW menyalah-nyalahkan pekerjaanku. Kata Anas. Padahal Anas membantu. Ya. Ya, biasa kalau disalah-salahkan kan biasa. Tapi Nabi nggak pernah lakukan itu. Jadi suami ini nyontoh siapa? Nabi aja nggak pernah seperti itu. Nah, jadi keliru. Apalagi sampai melarang istrinya bersilaturahmi kepada keluarganya. Silaturahmi itu hukumnya wajib. Ya, jangan sampai dia melarang sesuatu yang wajib. Jangan. Maka ketika Asma bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ibuku masih musyrik. Namun dia mengunjungi aku. Bolehkah aku bertemu dengan ibuku yang musyrik?" Kata Nabi, "Naam. Boleh. Boleh kamu temui ibumu." Ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ibunya musyrik. Tapi Abu Hurairah tinggal bersama ibunya. Dia tidak ditinggalkan ibunya. Ya. Jadi keluarga walaupun masih non Muslim, walaupun masih kafir, tetap disambung silaturahmi. Apalagi itu bisa menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah Islam. Dan nggak boleh melarang istri menyambung silaturahmi dengan orang tuanya, nggak boleh. Ini kejahatan yang besar. Dan kata para ulama, sang istri tetap boleh mengunjungi orang tuanya, walaupun suaminya melarang. Karena
memutus silaturahmi dengan orang tua itu maksiat. Dan boleh untuk tidak taat kepada suami dalam perkara maksiat. Kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh nggak taat, boleh tetap dikunjungi. Tapi tentu yang lebih baik minta izin, ya jangan main kabur aja. Jangan sampai Anda mengunjungi orang tua, ya mengerjakan kewajiban, tapi nanti rumah tangga tambah runyam gitu ya. Memang suaminya salah, tapi kan kita pengennya rumah tangganya jangan runyam gitu ya. Maka tetap berusaha minta izin. Ya. Juga sampaikan, Mas ini melarang saya mengunjungi orang tua itu salah loh, Mas. Dalam agama itu salah, itu maksiat, Mas. Sebetulnya kata para ulama boleh untuk tidak ditaati, Mas. Jadi tolong dipikir lagi, Mas. Ditimbang-timbang lagi, seperti itu. Diajak diskusi suaminya. Jangan main kabur aja ya. Kemudian jelas ini akan berpengaruh kepada anak-anak mereka. Ya, kata Nabi SAW, man kana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman kalian sampai kalian memperlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Nah, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh anak-anak kita, kalau kita yang diperlakukan baik oleh anak-anak kita nanti, kalau kita sudah tua, maka hendaknya kita perlakukan baik orang tua kita sekarang. Ya. Dan kalau kita nggak memperlakukan orang tua kita sekarang, termasuk mertua, nggak diperlakukan dengan baik, maka siap-siaplah nanti anak-anak kita nggak memperlakukan kita dengan baik. Nanti anak-anak akan mengatakan, ah bapak aja dulu melarang ibu kok datang ke orang tua, ya juga saya juga males nemuin bapak gitu kan. Nanti anak akan durhaka kepada orang tuanya. Bahaya. Dan ingat ya, orang tua itu adalah guru. Yang akan dilakukan oleh orang tua akan dilihat oleh anak-anak dan akan dijadikan pelajaran. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada yang meraih hand Ustaz, bisa bertanya langsung. Ya, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khair, host. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz izin bertanya, tadi berdasarkan kisah saat Nabi Ayub marah kepada Rohmah istrinya, disebabkan beliau bertanya dan meminta izin bertanya tentang godaan syaitan untuk sujud kepada beliau itu. Nah, bagi kami itu pelaksanaannya bagaimana, Ustadz Ki? Karena maksud anak dalam kasus ini terlihat bahwa Nabi Ayub mempunyai ekspektasi atau standar yang tinggi terhadap pemahaman tauhid istrinya, bahwa seharusnya istrinya tidak bertanya tentang perkara ini karena jelas ini perkara tauhid. Pada saat ada seseorang minta untuk bersujud, harusnya otomatis sudah tahu bahwa ini pasti godaan setan begitu ya. Tapi qadarullah masyafa'al, Rohmah tidak menyadari hal itu sehingga membuat Nabi Ayub marah begitu. Nah, sementara bagi kami kebanyakan yang awam ini justru banyak hal yang kami tidak ketahui dan kebanyakan para istri itu datang ke suami untuk bertanya. Namun tentu pemahaman agama kami tidak seperti Rohmah, sementara Nabi Ayub saja ekspektasinya tidak terpenuhi begitu ya pada saat itu gitu. Qadarullah mungkin juga salah paham. Nah, ini bagaimana Ustadz? Anda tidak tahu bagaimana cara bertanyanya, tapi terjadi perbedaan situasi antara kebanyakan umahat pada saat ini yang tentu keimanannya, ketakwaannya tidak sebaik Rohmah istri Nabi Ayub. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, Jazakallah khair. wa jazakumullah khairan. Ada yang namanya al-udhru bil jahal. Udhur karena kejahilan. Dimaafkan, ditoleransi karena nggak tahu. Ya. Tapi apakah semua kesalahan itu mendapatkan udhur bil jahal? Mendapatkan toleransi karena ketidaktahuan? Jawabannya tidak. Tidak semua masalah mendapatkan udhur bil jahal. Sekarang kalau ada orang Muslim, dia datang ke kuil, bawa sajen untuk dewa. Ya. Kita tahu ini kesyirikan, ya kan? Seorang Muslim bawa sajen untuk dewa yang ada di kuil itu. Kalau dia ngakunya Muslim, apakah mungkin si Muslim ini
nggak tahu itu tuh dewa, itu tuh Tuhan selain Allah. Apakah mungkin dia nggak paham bahwasanya ini kesyirikan? Apakah mungkin? Jawabannya nggak mungkin. Semua orang tahu bahwasanya nyembah dewa, mempersembahkan sajen kepada dewa itu kesyirikan. Anak kecil kaum muslimin saja tahu, orang nggak belajar agama pun tahu. Itu kesyirikan. Demikian juga sujud kepada selain Allah. Sekarang ada nggak orang muslim nggak tahu bahwasanya sujud kepada patung dewa, sujud kepada pohon keramat, sujud kepada kuburan itu syirik. Kata para ulama nggak mungkin. Ya. Ini termasuk perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah. Perkara yang maklum diketahui dari agama secara gamblang. Semua orang tahu. Sekarang masalah bahwasanya wanita wajib pakai jilbab. Ada nggak orang muslim yang nggak tahu itu? Bahwasanya wanita wajib pakai jilbab. Ada nggak? Nggak ada. Semua orang tahu. Kecuali yang tinggal di Pulau Sentinel mungkin ya. Di pedalaman. Dalaman apa namanya? eh, pulau di India itu. Tapi kalau orang yang tinggal di peradaban ya tahu kan. Nggak ada orang muslim yang nggak tahu bahwasanya wanita wajib pakai jilbab. Itu perkara yang sudah semua orang tahu tanpa harus belajar. Maka demikian juga masalah sujud. Ya. Sehingga ini bukan eh, masalah Rohmah belum tahu. Nggak mungkin Rohmah nggak tahu. Ya. Rohmah belum tahu, tapi Nabi Ayub tidak memberikan toleransi. Nggak seperti itu. Karena ini perkara yang ma'lum minadin bidururah. Bahwasanya sujud kepada selain Allah, ini jelas perkara yang sangat gamblang, itu nggak boleh. Ya. Nah, dan juga memang yang kedua dari sisi penyikapan. Ya, mungkin ada yang mengatakan ya memang Rahmah salah ya, namanya sujud kepada selain Allah ya jelas nggak boleh, dia salah, dia tahu itu, kenapa masih bertanya? Tapi kenapa kok Nabi Ayub malah marahin? Harusnya kan nasihatin aja dengan lembut gitu ya, nggak usah disumpahi, nggak usah dikatakan nggak akan makan makanannya atau minumannya. Kok penyikapan Nabi Ayub begitu? Maka itulah namanya konflik rumah tangga gitu ya. Itu namanya konflik rumah tangga. Itulah manusia gitu. Kadang-kadang eh, terpicu emosi, perasaan, gitu ya. Jadi memang penyikapan Nabi Ayub keliru di sini. Harusnya kan dinasihati saja. Oh, itu kan salah, nggak boleh kamu sujud. Gitu. Nah, harus sampai apa namanya bersumpah untuk memukul 100 kali. Eh, namanya manusia. Jatuh pada kesalahan kecil. Kita sudah bahas tentang para nabi tidak lepas dari kesalahan kecil, gitu ya. Dan ini bentuk kesalahan kecil. Dan itu manusiawi. Ya. Kadang kita sudah tahu ilmunya, tapi dalam prakteknya kita tetap salah, gitu ya. Kadang orang itu berilmu ulama, tapi dalam prakteknya tetap terbawa emosi, perasaan dan lain-lain. Seperti itu Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustadz Afwan, berarti untuk kami wajib untuk mengetahui, memahami mengenai kaidah tadi Ustadz ya, bahwa untuk semua perkara yang darurat, yang maklum itu kita harus benar-benar paham, sehingga kita tidak tergolong kepada orang-orang yang Bukan harus lalai. lagi, itu sudah Ya, otomatis orang paham semua. Jadi nah Ustadz. namanya ma'lum minaddin bin darurah. Itu perkara yang sudah diketahui oleh orang banyak tanpa harus belajar. Jadi bukan, oh berarti saya harus belajar ya. Enggak, bang, tanpa belajar pun orang udah tahu. Sekarang pengetahuan bahwasanya seorang muslim wajib sholat 5 waktu, ada nggak yang nggak tahu? Nggak ada, semua orang tahu. Orang nggak belajar pun, nggak pernah ikut kajian pun tahu. Seorang muslim harus sholat 5 waktu. Maka kalau ada orang nggak sholat, ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Kemudian dia menjawab, oh, memang sholat wajib ya? Oh, saya nggak tahu. Nah, ini nggak bisa diterima alasannya. Nggak bisa diterima. Oh, berarti saya harus belajar lagi. Nggak bisa, kamu udah tahu sebetulnya. Cuma kamu malas aja. Termasuk tadi sujud kepada selain Allah. Ini perkara yang maklum minadin bidururah. Sehingga kalau ada orang sujud kepada selain Allah, nggak bisa dia mengatakan, maaf saya nggak tahu. Nggak bisa. Ya. Ini membuat dia rawan nanti bisa divonis kufur. Kalau dia sujud kepada selain Allah. Maka tadi ya, ada perkara-perkara yang terkena udzur bil jahal, ada yang nggak bisa diterima udzur bil jahal. Seperti itu. Allah a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Jelas Ustadz, jazakallah khair Ustadz, barakallahu fikum atas nasihatnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan dalam chat Ustaz. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, yang dimaksud istri tidak boleh meninggikan suara di depan suami, apakah secara harfiah atau secara makna? Benar-benar tidak boleh mendebat sehingga mengalahkan suara suami, atau boleh bersuara tinggi tapi tetap patuh pada suami? Jazakallah khairan jawabannya, Ustaz. Dua-duanya ya, secara makna dan juga secara volume suara. Demikian juga intonasi. Ya, nggak boleh itu masuk kedurhakaan, termasuk nusyuz. Eh, Seorang istri meninggikan suara dengan volumenya, apa kamu mas? Gitu ya, teriak. Ya, atau dengan intonasi, apa kamu mas? Nah, gitu ya. Suaranya pelan tapi intonasinya tajam. Gitu. Atau maknanya, ya, kamu sudah berani sama saya mas. Nah, gitu kan ini mungkin bahasanya pelan tapi eh, secara makna ini mengancam. Ini semua nggak boleh. Semua nggak boleh, termasuk kedurhakaan, termasuk nusyuz. Dan lihat seorang sahabiah, ya, seorang sahabiah mengatakan dahulu kami menyikapi suami-suami kami sebagaimana kalian menyikapi para ulil amri kalian. Dahulu para sahabiah itu bersikap kepada suaminya sebagaimana bersikap kepada imam, pada khalifah, kepada raja. Gitu ya. Sekarang ada nggak rakyat berbicara kepada raja dengan suara keras atau intonasi yang tinggi atau dengan bahasa yang mengancam, cara maknanya yang tajam gitu ya? Nggak ada sama sekali. Pasti kan sopan, ya pasti lembut, pasti dipikir dulu pilihan katanya. Maka seperti itulah seharusnya adab seorang istri kepada suami. Ya. Dan juga tentunya suami juga harus seperti itu, tidak hanya istrinya ya. Suami juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergauli istri kalian dengan baik. Ya kata Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah thayyibu aqwalakum. Perbaguslah perkataan kalian pada istri kalian. Wa thayyibu hayatakum. Dan perbaguslah penampilan kalian pada istri kalian. Tinggalkan semua itu, meninggalkan suara, jangan teriak-teriak, jangan ngancam-ngancam, ya, jangan bahasa-bahasa tajam, jangan. Ya. Ini berlaku dua arah, gitu ya. Jadi istri nggak boleh meninggikan suara pada suami, demikian juga suami jangan meninggikan suara kepada istri, termasuk akhlak yang tercela. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, Baik. silakan. Ustadz Afan izin bertanya. Ana selepas operasi masih terus mengeluarkan darah dari selang perut. Apakah itu termasuk najis seperti nifas? Apakah tetap masih bisa sholat atau dianggap seperti nifas? Ya, kalau maksudnya operasi sesar, ya maka tentunya berlaku nifas, ya, selama 40 hari. Ya, kalau maksudnya operasi di sini operasi sesar, ya maka nifas sampai 40 hari. Tapi kalau maksudnya operasi yang lain, bukan sesar, bukan apa namanya, operasi kista katanya, berarti ini bukan nifas. Dan perlu diketahui, mohon maaf ya, kalau ada darah keluar dari kemaluan dan sifat darahnya bukan sifat darah haid, ya, tapi darah luka, maka itu dianggap istihadah. Ya, ini bukan di masa-masa habis melahirkan kan? Nah, kalau ada darah keluar dari kemaluan dan sifatnya bukan darah haid dan juga bukan pada waktu biasanya haid, maka itu darah istihadah. Dan orang yang istihadah tetap sholat dan tetap puasa. Namun dia harus berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh satu wudu untuk dua waktu sholat. Ketika waktu maghrib wudu, nanti ketika datang waktu isya harus wudu lagi walaupun belum batal. Nah, maka berlaku juga di sini ya, berlaku juga di sini kalau habis operasi kista kemudian masih ada darah yang keluar dari perut, maka ini sama dengan istihadah, ya tetap wajib sholat semampunya ya sambil berbaring boleh, tetap wajib puasa kalau masih mampu, kalau nggak mampu boleh nggak puasa nanti diqadha. Dan setiap waktu sholat harus wudhu yang baru. Harus wudhu yang baru.
Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Fakhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas materi dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan juga kepada para jamaah yang sudah menyimak dari awal hingga akhir sesi pertemuan kita di kajian 11 hingga 20 Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok pada jam yang sama. Kenapa orang terkunci? Insya Allah kita akan bertemu lagi besok pada jam yang sama di bagi para pejamaah yang masih ingin bertanya dapat menyiapkan pertanyaannya dan akan disampaikan besok. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami jika masih banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.